Pendidikan adalah transfer of yang berasal dan kreativitas yang membudaya di dalam kehidupan manusia untuk memanusiakan anak manusia. Karena itu, pendidikan harus berkelanjutan dan menjadi keniscayaan yang tidak bisa dibantah sebagai kebutuhan manusia akan pendidikan. Langgulung 1985, pendidikan arti luasnya berarti merubah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada setiap individu. Dalam masyarakat, pendidikan dapat dilihat sebagai proses dan sebagai lembaga yang menawarkan pembelajaran. Sebagai suatu proses pendidikan yang merupakan usaha memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap potensi setiap individu anak yang sedang mengalami perkembangan untuk mencapai kedewasaan yang optimal. Customer atau pelanggan dalam sekolah dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal terdiri dari guru dan karyawan di dalam internal sekolah, sedangkan pelanggan eksternal adalah sebagai siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar kepuasan pelanggan dalam organisasi pendidikan. Menurut Suhaji pada tahun 2012, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu service quality, biaya, dan kemudahan, yang apabila dijabarkan dalam lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada service quality, memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, yang mana hal ini berarti apabila pelayanan sekolah ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan sekolah pun akan meningkat. Yang kedua ada biaya. Hal ini berarti apabila sekolah menetapkan harga gaji guru disesuaikan dengan beban kerja, maka guru akan merasakan kepuasan. Dan yang ketiga ada kemudahan, berpengaruh terhadap kepuasan siswa. Hal ini berarti jika sekolah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi, kemudahan mengakses teknologi dalam pembelajaran, maka kepuasan siswa akan terpenuhi. Mengetahui harapan pelanggan pada organisasi pendidikan. Yang pertama, survei pelanggan. Buat survei atau kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang pengalaman pelanggan dengan organisasi pendidikan. Pertimbangkan untuk menggali informasi tentang apa yang diharapkan pelanggan dari organisasi, apa yang mereka alami dan apa yang dapat ditingkatkan. Yang kedua, wawancara pelanggan. Lakukan wawancara dengan sejumlah pelanggan, baik secara langsung ataupun melalui telepon. Ajukan pertanyaan terbuka dan berikan kesempatan kepada pelanggan untuk berbicara tentang pengalaman dan harapan mereka. 3. Analisis data internal. Tinjauan data internal yang dimiliki seperti hasil evaluasi siswa, umpan balik guru, atau laporan kinerja organisasi. Identifikasi tren atau pola yang dapat menggambarkan harapan pelanggan. Yang keempat, tinjauan umpan balik online. Perhatikan ulasan online, komentar media sosial atau umpan balik dari situs web dan platform penilaian. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang apa yang dipikirkan pelanggan secara online. 5. Fokus kelompok. Adakan fokus kelompok dengan kelompok pelanggan tertentu untuk mendalami harapan dan masukan mereka. Fokus kelompok dapat membantu memahami berbagai perspektif pelanggan. Yang keenam, analisis data dan umpan balik. Setelah mengumpulkan data berbagai sumber, analisis data tersebut secara menyeluruh. Identifikasi pola, tren, dan prioritas yang muncul dari data tersebut. Yang ketujuh, tindakan perbaikan. Setelah memahami harapan pelanggan, identifikasi langkah-langkah konkret untuk memenuhi atau melebihi harapan tersebut. Implementasikan perubahan dan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan organisasi pendidikan. Yang ke-8, evaluasi berkala. Selanjutnya, evaluasi dampak perubahan yang Anda lakukan terhadap kepuasan dan harapan pelanggan. Yang ke-9, komunikasi terbuka. Jalin komunikasi terbuka dengan pelanggan, berikan mereka ruang untuk
memberikan umpan balik kapan saja. Berikan respon yang baik terhadap umpan balik mereka, baik positif maupun negatif. Menjelaskan tentang metode survei kepuasan pelanggan di organisasi pendidikan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan di organisasi pendidikan. 1. Survei kepuasan pelanggan. Menggunakan survei dengan pertanyaan struktur untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap layanan pendidikan yang diberikan. 2. Wawancara. Melakukan wawancara 1-on-1 dengan pelanggan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepuasan mereka. 3. Keluhan dan umpan balik. Mengumpulkan informasi dari keluhan dan umpan balik pelanggan, baik formulir online, email, atau saran langsung dari pelanggan. 4. Analisis tingkat pelayanan. Menganalisis tingkat kehadiran pelanggan, tingkat kelulusan, dan prestasi akademik untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan pelanggan. 5. Pemantauan media sosial. Mengawasi media sosial untuk melihat apa yang dikatakan pelanggan tentang organisasi pendidikan tersebut. 6. Fokus grup. Mengadakan sesi kelompok diskusi dengan pelanggan untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang pengalaman mereka dan saran perbaikan. Pemilihan metode tergantung pada tujuan pengukuran, anggaran, dan sumber daya yang tersedia di organisasi pendidikan.